DPR menekankan pentingnya Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa segera melakukan konsolidasi internal di tubuh kementerian. Langkah ini dinilai krusial agar strategi fiskal, termasuk upaya menekan rasio utang terhadap PDB, dapat dijalankan efektif sejak awal masa kepemimpinan. Menurut anggota Komisi 11 DPR RI, Kamru Samad, DPR memahami kebutuhan Kemenkyu untuk melakukan konsolidasi internal. Karena Kementerian Keuangan memiliki infrastruktur organisasi yang luas, meski begitu konsolidasi tersebut diharapkan segera tuntas. Selain itu, DPR juga menyoroti pentingnya fungsi trilateral dalam perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN bersama dengan Bappenas. Usulan dari kementerian dan lembaga dinilai perlu dipersiapkan matang untuk menghadapi tahun 2027 agar prinsip spending better benar-benar terwujud. Terima kasih Anda masih di Sindo Siang bersama saya Camar Haenda. Kemunculan tanggul beton Cilincing di Jakarta Utara menjadi sorotan publik. Meski demikian, Pemprov Jakarta menegaskan proyek tanggul laut beton tidak berada di bawah kewenangan mereka. Misteri tanggul beton sepanjang 2 hingga 3 km di pesisir Cilincing, Jakarta Utara telah menimbulkan polemik. Staf khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Ciko Hakim menegaskan, proyek tanggul beton tidak berada di bawah kewenangan mereka. Ciko menyebutkan, izin pembangunan tanggul menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Kementerian Perikanan atau KKP. Menurutnya, persoalan tersebut juga bisa ditanyakan kepada pengelola pelabuhan karena tanggul berdiri di kawasan Pelabuhan Marunda Cilincing. Meski begitu, Pemprov Jakarta memastikan tidak menutup mata terhadap keluhan nelayan yang kesulitan melaut akibat keberadaan tanggul. Sementara itu, para nelayan masih menjalankan aktivitas melaut di sekitar perairan Cilincing, Jakarta Utara. Namun mereka mengaku terganggu dan dirugikan dengan adanya tanggul beton di sekitar tempat mereka mencari nafkah. Para nelayan harus menempuh jarak yang lebih jauh atau memutar sehingga menghabiskan lebih banyak solar. Ya itu 2019 itu pengedaman itu. Terus ya biasanya kan kita nelayan nawur jaring apa kan di agak pinggir. Sekarang agak ngalurnya kan karena kena beton itu, pemancangan itu, proyek itu. Nah ini Bapak kan juga ikut terhambat ya Pak aktivitas nelayan. Iya benar. Kalau boleh tahu ini Bapak penghasilan juga berkurang atau seperti apa? Ya jelas berkurang karena biayanya makin nambah, penghasilannya ya segitu. Kan solar banyak, biayanya kan habis banyak. Aturan 200, 300. Ya. Dengan tegas, Pemprov DKI Jakarta menyatakan proyek tanggul laut beton Cilincing Jakarta bukan ulah mereka, serta siapa yang harus bertanggung jawab. Sudah ada rekan Henry Aprila melaporkan langsung dari Cilincing, Jakarta Utara. Henry, informasi apa yang sudah Anda dapatkan dari kasus ini? Camar, sejauh ini kami pantau ini sejumlah nelayan memang masih melakukan aktivitas. Namun kembali kami sampaikan bahwa para nelayan pun juga menyampaikan berkaitan dengan aktivitas yang mereka lakukan ini terhambat tidak seperti biasanya. Karena kalau informasi yang kami terima Camar, ini tanggul yang di belakang kami, tanggul beton yang ada di belakang kami ini informasi yang kami dapatkan bahwa memang panjangnya mencapai 2 sampai dengan 3 km yang kemudian ini juga mengganggu bahkan menghambat sejumlah aktivitas dari para nelayan. Juru kamera kami ini Seto Pratomo akan menunjukkan bagaimana kondisinya sampai sejauh ini sejumlah nelayan maksud kami ini memang melakukan berlayar untuk bisa ke tengah laut untuk mencari ikan dengan menggunakan jalur yang lebih jauh dibandingkan dengan sebelum adanya pembangunan tanggul beton ini sendiri. Karena kalau informasi lain yang kami terima dan kami kutip pun bahwa dari pihak
KKP sendiri pun juga telah melakukan pemantauan dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan bahwa pembangunan ini juga dikelola untuk melakukan pengelolaan Pelabuhan Marunda dan juga sudah mengantongi izin Camar. Bahkan untuk sejumlah aktivitas pembangunan ini sendiri memang sudah beberapa kali dibangun, namun tidak mengganggu sejumlah aktivitas dari nelayan. Namun untuk tanggul yang memang dipasangkan di belakang kami saat ini juga ramai di media sosial sehingga ini yang menuai tanggapan masyarakat berkaitan dengan sejumlah aktivitas dari nelayan juga terganggu. Bahkan para nelayan pun juga ini berkurang penghasilannya ataupun pendapatannya karena adanya tanggul dan juga mereka perlu mengakses dan juga mengeluarkan bahan bakar yang banyak untuk bisa menuju ke tengah laut. Dan kemudian juga mereka pun juga menanyakan kepada kami bahwa memang untuk saat ini maksud kami pun menanyakan kepada para nelayan bahwa untuk pembangunan ini memang sudah dilakukan dari tahun 2019 yang kemudian juga ini cukup menghambat sejumlah aktivitas dari para nelayan. Tidak hanya itu Camar, tentunya ini juga ditanggapi oleh pemerintah Provinsi Jakarta bahwa dalam proyek ini ataupun pembangunan tanggul batuan ini bukan merupakan salah satu proyek besar dari pembangunan ataupun dari pendanggulangan dari banjirop sendiri yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Yang kemudian dari pemerintah Provinsi Jakarta pun tidak tutup mata ataupun tutup telinga dengan adanya keluhan dari para nelayan, karena mengingat para nelayan pun juga ini perlu mengeluarkan biaya yang cukup banyak ataupun lebih untuk bisa melakukan aktivitas berlayar ke tengah laut untuk mencari nafkah, untuk mencari ikan di pesisir Cilincing Jakarta Utara ini. Tentunya ini pun juga nantinya akan terus dikelola ataupun akan didalami oleh pihak KKP sendiri untuk mengetahui dari motif pembangunan yang ada di tengah-tengah dari pesisir Cilincing Jakarta Utara, Camar. Baik, terima kasih rekan Henry Aprila melaporkan langsung dari Cilincing Jakarta Utara. Tetap waspada dan selamat bertugas kembali. Sumber berita Aktua tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Belum mengetahui kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dari Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One. Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headline.